Kelas SMP ya? Ya Pak. Di sini siapa sih yang mau masuk? Kebetulan masuk semua Pak. Oke, habis kalau udah begitu mending rapi dulu dah bangku-bangkunya, saya lihat berantakan ini. Ya Pak. Sudah semua? Ya Pak. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengelola kartu aset. Sampai tahu aset tetap? Gak ada yang tahu? Terlihat apa baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan barang atau jasa, serta tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan usaha normal. Aset ini memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan yang berkelanjutan. Artinya ini aset ini seperti tanah, alat produksi itu tidak bisa dijual dikarenakan manfaatnya lebih dari 10 tahun. Selanjutnya adalah kartu aset tetap. Kartu aset tetap adalah dokumen atau catatan yang digunakan untuk mencatat dan mengendalikan seluruh informasi mengenai aset tetap yang dimiliki perusahaan atau instansi. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan pencatatan, pengawasan, dan pemeliharaan hingga penyusunan aset tetap. Kartu aset tetap ini ada 3. Yang pertama ada kartu induk aset tetap, yaitu kartu yang berisi data lengkap mengenai setiap aset yang dimiliki perusahaan. Ini contohnya seperti KTP. Selanjutnya ada kartu eksploitasi, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat penggunaan dan pemanfaatan aset tetap selama masa operasionalnya. Terus yang ketiga ada kartu investasi, yaitu daftar yang berisi seluruh aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi berdasarkan kelompok atau lokasi tertentu, itu seperti gudang. Selanjutnya ada aset tetap diperoleh dengan pembelian tunai. Aset tetap yang diperolehkan dengan pembelian tunai adalah aset yang dibeli oleh perusahaan dengan cara membayar secara langsung menggunakan kas atau bank pada saat transaksi. Nilai aset ini tercatat tidak hanya sebesar biaya, tapi juga mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap digunakan. Dan tanpa berlama-lama, saya kasih contoh kasus. Nah, di sini ada 2 contoh kasus. Yang pertama adalah pembelian dalam negeri. PT Nusantara dalam bulan Januari tahun 2017 memperoleh mesin dengan biaya sebagai berikut. Yang pertama tanggal 10 Januari pembelian tunai mesin faktur nomor 050 dengan harga fakturnya 200 juta ditambah BPN 10% 20 juta dan BKK nomor 5111 220 juta. Terus di tanggal 15 Januari biaya pengangkutan BKK nomor 518 sebesar 15 juta. Terus nomor 18 Januari biaya instalasi dan pemasangan seharga 15 juta, serta tanggal 20 biaya percobaan sebesar 5 juta. Mari kita buat dulu pengeluaran kas dan kartu aset tetap. Pertama kita buat dulu ya jurnal kasnya. Pertama tanggal kedua dibayarkan untuk apa? Selanjutnya debitnya
Salah. Akun dulu akun. Terus sama jumlahnya. Selanjutnya kredit. Nah, di sini kita pertama bikin nomor Januari tanggal 10 ya. Januari tanggal 10 dibayarkan untuk pembelian tunai. Terus nomor akunnya yaitu mesin. Terus jumlahnya sebesar 220 juta. Terus kreditnya kita bikin sama juga 220 juta. Nah, terus selanjutnya tanggal 15. Dibayarkan untuk apa sih? Untuk angkutan mesin. Kita tulis di sini mesin saja. Jenis akunnya mesin. Terus jumlahnya 15 juta. Terus di sini kita bikin kreditnya jadi sama 15 juta. Nah, selanjutnya juga di nomor 18 kita juga buat di sini juga. Untuk apa sih dibayarkan? Untuk pemasangan di sini ya. Ini untuk pemasangan. Jenisnya apa sih? Jenis akunnya sama juga mesin. Terus harganya itu 15 juta juga. Nah, yang terakhir Januari tanggal 20 biaya percobaan. Nomor akunnya juga sama mesin. Harganya 5 juta. Di sini juga bikin 5 juta. Terus kita bikin lagi ya contoh kasus nomor 2. Contoh kasus nomor 2 yaitu pada 1 Januari PT Jaya Abadi mengimpor komputer dari Jepang dengan nilai impor sebesar 150 juta dengan PPN 10%. Jumlah yang dibuat oleh PT Jaya Abadi adalah sebagai berikut. Kita di sini buat 4 materi ya. Pertama, jika PT Maju adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai napi. Terus yang kedua ada jika PT Maju Jaya adalah PKP yang mempunyai napi dan sisa-sisanya kita kerjain ya. Dan dulu saya hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Kalau di sini pembuatannya gampang kan kasus nomor 2 ini. Pertama kita buat dulu tanggal. Habis itu keterangannya. Debit. Kredit. Nah, lalu kita bikin jika PT Maju Jaya pengusaha PKP yang mempunyai napi. Pertama kita bikin dulu tanggal 1 Januari. Terus kita di sini kita bikin keterangannya
peralatan kantor. Dengan debit 150 juta. Terus habis itu di bawahnya pajak masukan. Pajak masukannya itu sekitar 10%, jadi artinya 15 juta. Pajak masukan 15 juta. Kreditnya nggak usah kita bikin. Terus yang ketiga ada PPh 22 sebesar 3.500.000. PPh 22 dibayar di muka sekitar 3.750.000 rupiah. Kreditnya kita keluarkan saja. Terus yang ketiga ada kas dan bank. Kas dan bank kita bikin di sini serat, kita totalin ini berapa semuanya, jadinya sekitar 168.750 juta rupiah. Nah, jadi begini ya pembuatannya. Sisanya nanti kalian pelajari masing-masing saja ya. Nah, selanjutnya juga ada lagi nih contoh studi kasus secara kredit, yaitu hasil yang dibeli tanpa dibayar lunas pada saat pembelian. Perusahaan akan membayar hasil tersebut secara bertahap pada waktu yang telah disepakati bersama-sama. Nah, hasil itu selanjutnya ini nanti kalian belajar sendiri ya. Bapak udah mau habis. Nah, di sini, nah jika contoh kasus lagi nih, hasil tetap yang diperoleh secara gabungan. Nah, kita langsung baca aja contoh kasusnya. Di sini pada 1 Januari 2017, PT Abadi membeli beberapa aset seperti tanah, rumah, kendaraan seharga 800 juta. Aset tersebut mempunyai nilai buku dan harga pasar wajah sebagai berikut. Pertama, nilai tanah nilai bukunya 300 juta, harga pasar wajarnya 250 juta. Selanjutnya ada truk, yaitu kendaraan, nilai bukunya 200 juta, harga pasar wajarnya 250 juta. Terus yang terakhir rumah, nilai bukunya 300 juta, harga pasar wajarnya 500 juta. Jadi nilai buku total dari tanah, kendaraan dan rumah sebesar 800 juta, harga pasar wajarnya yaitu 1 miliar. Nah, kita bikin dulu perhitungannya. Nih, tanah, perhitungan dari tanah yaitu harganya berapa sih tanah? Harga wajarnya 250 juta dibagi 1 M. Tanah itu dari mana sih? Dari total harga pasar wajar dikali 800 juta. 800 juta dari mana? Dapat dari nilai buku, yaitu 200 juta totalnya semuanya. Dan selanjutnya juga begini ya. Nah, selanjutnya juga ada aset tetap yang diperoleh melalui uang tukaran. Gak usah kita baca ini, kita baca aja nanti saya kasih PPT-nya. Nah, kita langsung soalnya aja nih. PT Raja Wali menukarkan truk bekas ditambah sejumlah uang dengan mobil bus ini. Truk bekas ini memiliki nilai buku seharga 420 juta dan nilai wajar truk di pasar barang bekas adalah 360 juta. Untuk mendapatkan bus mini PT Raja Wali ini, menyerahkan truk juga harus menggantungi sebesar 170 juta. Terus abis itu kita hitung harga perolehan bus mini yang dibuat oleh PT Raja Wali adalah sebagai berikut. Pertama, nilai wajar truk bekasnya berapa? 360 juta. Itu dari mana? Dari soal. Terus kalau saya dikeluarkan dari mana ini 170 ini dari pembayaran tunai sebesar 170 ribu rupiah. Kalau kita totalkan seharga 530 juta. Maaf ya, ada gangguan. Nah, selanjutnya ada PT Raja Wali menderita kerugian sebesar 160 juta. Hal ini terjadi karena nilai truk bekas lebih besar daripada nilai wajar truk pada saat tukaran. Nah, kita itu perhitungan sebagai berikut. Nilai buku truk bekas berapa sih? 640 juta. Dikurang 220 juta. Dan dari mana? Kita lihat aja selanjutnya. Kita totalin jadi 420 juta. Habis itu kita hitung juga nilai wajar truk bekas 360 juta dapatnya dari sini. Dikurang jadi 60 juta. Habis itu kita bikin jurnal PT Raja Wali sebagai berikut. Pertama, nama perdagangannya bus ini. Debitnya 530 juta. Terus ada akuntansi depresiasi truk sebesar 220 juta di debit, di kreditnya nggak usah. Terus yang ketiga ada kerugian keseluruhan aset tetap sebesar 60 juta. Selanjutnya ada truk dan kas masing-masing di kredit 640 juta dan 170 juta. Dan selanjutnya, udah sekian dari saya. Sebelum itu ada membaca kesimpulan dari saya jelaskan tadi nggak? Pak, saya izin membacakan kesimpulannya ya. Baik. Kesimpulannya pada materi hari ini itu mengelola kartu aset tetap sangat penting untuk memastikan setiap aset tercatat dengan rapi dan akurat. Melalui kartu aset tetap, informasi mengenai aset dapat dipantau dengan mudah, mulai dari perolehan, penggunaan, hingga kondisi aset tertentu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.